biasanya bukan orang beriman yang disuruh beriman, tapi orang kafir, orang di luar Islam disuruh beriman, atau orang yang imannya cetek. Nah, jadi kenapa kok bisa begitu? Orang yang beriman disuruh beriman, orang duduk suruh duduk. Kenapa itu? Berarti duduknya tidak sempurna. Coba tuh baca. Membaca sekalian murajaah lagi surah Nisa. Ya, kan barusan ini ya. Apa iman? Nah, ayo baca dulu lah. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Oke. Tak dapat? Diam aja ente. Bacalah. Nah, baca. 136. Ya ayyuhalladzina amanu, jangan malas-malas ente, kamu disuruh beriman ini. Mungkin imannya kurang nih. Imannya sudah mulai luntur. Kenapa disuruh beriman lagi? Karena iman itu sifatnya apa? Al-iman. Nah, kemarin apa? Al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Bertambah dengan yazidu bil ta'ah. Apa artinya itu yazidu bil ta'ah? Yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang iman itu. Paham ente? Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Kayak HP ini, HP tahu? HP itu tahu? Kalau nggak dicas gimana deh? Lobet kan? Kayak gitu juga imanmu itu. Sama dengan pakaianmu. Lama-lama pudar dia. Diperbaharui, beli baju baru hari lebaran ya kan? Iman itu bisa berkurang, apalagi banyak maksiat. Kalau banyak maksiatnya, jauh dari Allah, dekat dengan setan. Orang kalau jauh dari Allah itu otomatis. Siapa saja yang jauh dari Allah otomatis dekat setan. Jauh dari cahaya petunjuk. Ini kan cahaya nih. Kalau nggak ada cahaya apa yang jadinya? Gelap gulita. Kalau diterangkan cahaya lampunya dibikin kayak merkuri, lampu yang sekian ratus watt itu bisa terang benderang nih, hilang gelap. Iman juga gitu. Dekat dengan Allah berarti dekat dengan cahaya. Allah itu nur samawati wal ardh. Allah itu cahaya langit dan bumi. Surat An-Nur ayat 35 itu. Allah nur samawati wal ardh. Masal nurihi kamishkatin fihi misbah. Al-misbah fi zujaj. Al-zujaj. Dan seterusnya. Allah itu cahaya langit dan bumi. Permisalan cahayanya seperti pelita lampu yang berada di kaca. Dalam surah An-Nur ayat 35. Ya. Kenapa kamu disuruh beriman lagi? Ya ayyuhalladzina amanu, kenapa orang beriman disuruh beriman oleh Allah? Karena imannya tidak sempurna. Iman itu ada yang sempurna, ada yang kurang. Ada yang semakin kurang, ada semakin kafir. Nah, kelanjutannya ayatnya itu. Coba baca dulu, baca. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rusulihi wa rasulihi. Beda warusul dengan warasul. Apa beda warasul dengan warusul?
Kalau rusul itu jamak, banyak plural. Kalau rasul satu, tunggal. Berimanlah kamu kepada Allah dan kepada Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad. Ini orang yang beriman. Jadi jangan dikira orang beriman ini enggak disuruh beriman, disuruh beriman lagi. Karena imannya iman abal-abal, iman kaleng-kaleng, kara-kara, iman apa namanya itu? Iman main-main. Ada iman main-main, makanya disuruh beriman yang benar lah. Kamu beriman, memang kamu mengaku beriman dan dikatakan orang memang beriman, tapi imanmu nggak sempurna, imanmu cetek, abal-abal. Beriman lagi lah, nah gitulah umpama. Aminu. Kalau amanu telah beriman, aminu beriman lagi. Ini fi'il amar itu, amin. Amin, amina, aminu. Beriman lagi kalian. Kalian imannya cetek, abal-abal, kara-kara, kaleng-kaleng. Ya. Iman enggak serius, iman enggak belajar, iman di bawah kebodohan. Enggak dibangun di atas dalil. Nah, ini perlu lagi diimani lagi. Belajar lagi. Beriman kepada Allah. Apa iman kepada Allah? Iman kepada Allah itu apa artinya? Ngomong aja bisa, pengertiannya nggak tahu. Iman kepada Allah apa? Meyakini Allah satu-satunya sesembahan yang mendapat peribadahan dari segenap makhluknya dan tidak punya sekutu dia. Seluruh peribadahan untuk dia saja. Diberikan kepada selain Allah batil, tidak sah. Bisa diberikan kepada Yesus, tidak bisa. Kepada malaikat juga tidak boleh. Kepada siapa saja. Itu teruntuk, harus untuk Allah aja. Siapa yang memalingkan salah satu ibadah dari sekian banyak jenis ibadah, ratusan beribuan lagi, ya, ribuan jenis ibadah itu untuk Allah aja semua itu. Tidak boleh untuk selain Allah. Siapa yang memalingkan dia musyrikun kafirun. Siapa yang memalingkan ibadah kepada selain Allah, maka dihapus seluruh amal. Taruh dalilnya apa? Apa dalilnya? Siapa saja yang memalingkan salah satu jenis daripada ibadah, sekian banyak macam-macam ibadah diberikan selain Allah kepada selain Allah, itu jangankan ente, jangankan ulama, nabi aja, para nabi itu dihapus amalannya. Nanti di akhirat masuk neraka. Para nabi itu, apalagi ente, apalagi di bawah nabi. Ya. Nabi sendiri dibilang oleh Allah dalam surat Az-Zumar ayat 65, qul wala apa? Walaqad uhiya. Sungguh telah kami walaqad uhi, sungguh telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan kepada para nabi sebelummu, diwanti-wanti, diperingatkan peringatan keras dengan kerasnya. Apa itu peringatannya? Lain asyrakta, kalau kamu berbuat syirik, sungguh-sungguh amalanmu akan dihapus, pasti dihapus. Seluruh amalanmu dihapus dan kamu di neraka di akhirat nanti merugi. Kamu di akhirat nanti merugi karena orang masuk surga, kamu masuk neraka. Wahai Muhammad, ini Nabi Muhammad nih kitabnya nih. Yang diajak bicara tata antanya itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Nah, begitu. Itu yang iman juga. Apa iman tadi? Ulang lagi. Satu-satunya. Gak ada yang lain. Kalau yang lain batil semua.
Seluruh peribadahan kepada Allah saja tertuju. Itu baru tauhid ente. Tapi kalau masih meyakini ada lagi yang perlu diagungkan, masih banyak yang diagungkan ke Allah aja. Atau pikiran musyrikin Quraisy dulu itu. Alangkah menakjubkan anehnya kamu wahai Muhammad. Masa Tuhan-Tuhan yang banyak 360 ini dijadikan satu saja? Satu Tuhan. Padahal kami ini banyak Tuhan. Ada Lata, Uzza, Manat, Hubal. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang nenek, keke, apa lagi namanya. Tak tahulah, 360 tergantung-gantung di Ka'bah. Ketika awal-awal dakwah Rasulullah itu, masa kamu jadikan innaha la syai'un ujab. Coba kita tengok surat Shad, ada itu, coba tuh. Ayat 3 atau 4 itu, coba Shad. Shad itu 38 itu. Sebelum Az-Zumar. Nah, biar enggak ngantuk-ngantuk kamu, biar enggak congkel-congkel kuku terus. Gigit jari itu biasanya orang menyesal di akhirat itu. Kenapa aku pilih kawan bodoh ini, kawan jelek ini? Gigit jari dia. Wa yauma ya'uddu. Ingat ketika hari mereka menggigit jari, saking menyesalnya. Kenapa si fulan kami jadikan khalil, kami jadikan teman dekat. Alangkah jauhnya aku. Betapa bagusnya kalau aku bawa jauh. Ayat 3 jawabnya. Aja'alal alihah. Ayat berapa itu? Shad. Terus wal Qur'ani dzikr balil ladzi nakafaru syiqaq apa? Fil izzati wa syiqaq. Fil izzah wa syiqaq. Coba baca. Jangan malas-malas ente, nanti apa payah nanti. Dibutakan ente nanti, dibangkitkan dalam keadaan buta nanti. Kan kemarin dia dibilang kan, siapa yang berpaling dari belajar agama, wa man a'rada an zikri wa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa saja yang tidak mau belajar, malis dia belajar, enggan aba dia, aba wastakbar lagi. Itu sifat siapa itu? Aba wastakbar, enggan dan menyombongkan diri, enggan membesarkan, tidak membutuhkan. Itu wastakbar itu tidak membutuhkan adanya. Enggan dia belajar agama dan tidak membutuhkan agama. Itu sifat iblis. Coba tengok dalam surat Al-Baqarah ayat berapa itu? Wa idz qulna lil malaikati isjudu, ayat 35 34. Usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Semua yang diperintah di surga yang dekat-dekat itu, ya, yang jamaah malaikat itu semuanya sujud. Satu aja yang masuk jamaah malaikat, yaitu iblis dari jin, ya, itu enggan ya. Iblis aba. Iblis itu tukang enggan, tidak mau dipatuh. Iblis itu nggak mau dipatuh. Wastakbar, istikbar kabara, istikbar itu membesar-besarkan diri dia. Dia sebenarnya nggak besar, sama dengan makhluk-makhluk lainnya tuh. Makhluk Allah banyak, ratusan jutaan triliunan modelnya. Sama itu, ada kelebihan kekurangan semuanya. Yang sempurna itu Allah. Tapi si iblis tidak mau ngakui dia kekurangannya, dia kelebihannya yang tahu dia. Kelebihan dirinya tahu dia, kelebihan yang lain nggak tahu dia. Kekurangan orang lain aja tahu dia, kekurangan dirinya juga nggak tahu. Tahu aja apa kekurangan api? Penciptaan iblis dari api itu apa kekurangan api? Api itu membakar, menghabiskan semua yang ada, itu kekurangannya. Asal lengket pada yang lain hangus terbakar semua. Gak bisa berfungsi lagi, dah hangus itu jadi arang, jadi abu, mana lagi gunanya? Itu kekurangan iblis. Kekurangan setan yang terbuat dari api, nyala api. Khalaqal insan min salsalin
min salsalin kal fakhar wa khalaqal jan min apa? Surat itu khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar. Marijin apa artinya? Dari bunga api artinya. Dari percikan api, bunga api yang membiru itu, yang panas, itu bunga api itu. Wa khalaqal janna, dari situ dia diciptakan, dari bunga api, dari api, dari bunga api, ya. Jadi kekurangan dia nggak tahu dia, kelebihan dia yang tahu. Dia itu sifat iblis. Dia sebenarnya nggak besar, tapi membanggakan diri, membesarkan diri, itu iblis. Siapa saja yang punya sifat enggan-engganan, sifat sombong-sombongan, angkuh-angkuhan, itu salafnya iblis. Iblis yang membawa sifat aba wastakbar. Baru yang lain setelahnya. Yang pertama kali durhaka di kalangan makhluk Allah itu iblis. Ya, di kalangan manusia Qabil durhaka. Apa itu durhaka? Gak mau tunduk. Islam itu tunduk artinya, bukan damai artinya. Tahu ente Islam itu artinya apa? Apa arti Islam? Tunduk dan patuh. Aslama itu menyerahkan diri, berserah diri, terserahmu aja lah. Nah, itu baru. Kalau ente Islam tapi milih-milih, nah, itu enggak Islam itu isi alam, itu isi lambung, ya, bukan Islam yang apa yang diinginkan Allah. Isi lambung, ya, isi alam, isi seperti kecoa, kodok, tikus, ulat, apalagi kalajengking, gajah, isi alam itu, isi alam, bukan Islam. Kalau Islam itu tunduk kepada syariat Allah, pasrah, apa yang dimaui Allah itu yang kita kerjakan, baru Islam namanya. Kalau mau Allah begini, maunya begitu, wah, itu bukan tunduk namanya, itu pembangkangan, itu sama dengan iblis. Iblis itu tengok itu, disuruh oleh Allah sujud, walaupun gak kena pasti dia diperintah. Mungkin ada juga hikmahnya mungkin ya. Kalau langsung dibilang sebut namanya sujud kamu wahai iblis, tapi malaikat yang disuruh kan. Siapa saja yang dekat-dekat perintah dia kena perintah. Siapa saja yang dekat-dekat jamaah yang diperintah dia harus ikut juga. Ternyata orang ini dekat malaikat, dalam kelompok golongan malaikat, tidak mau dia. Maka kena ancam lah. Ditanyalah oleh Allah, kenapa kamu tidak seperti malaikat juga ikut sujud walaupun kamu tidak disebut wahai jin. Tapi yang dibilang wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Oke, jadi iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya, iman kepada kitabnya. Iman itu apa tadi? Meyakini Allah satu-satunya, meyakini Allah telah mengutus Rasul. Sebagai apa Rasul ini diimani? Ada orang beriman tapi imannya iman menurut dia aja, suka-suka dia. Iman tai kucing gitu ya. Iman apa namanya itu? Iman bodong. Dia beriman, dia bilang, dia mengaku orang beriman tapi nggak mau belajar. Iman apa? Iman sama iblis lah jadinya, iman sama setan. Tahu-taunya dia mengikut setan imannya, percaya sama setan rupanya dia. Jadi yang disuruh beriman itu beriman kepada Allah. Jelas itu Allah yang iman dipercayai. Jelas Rasul Allah yang dipercayai, yang diyakini sebagai utusan. Jelas kitab Allah yang dipelajari, bukan kitab selain kitab Al-Quran.
yang diturunkan kepada Rasulnya Muhammad dan diturunkan kepada sebelum Nabi Muhammad, yaitu Taurat, Zabur, Injil. Nah, sebelum Al-Quran sudah pernah turun kitab-kitab selainnya, iya kan? Wa may yakfur, siapa yang kufur? Apa arti kufur? Kafir. Apa? Kafir, kufur. Tidak jelas. Jadi ilmu antum tidak jelas ini. Ilmu yang tidak jelas ini belajarlah, seriuslah. Aminu. Ya ayyuhallazina amanu, aminu. Udah nggak tahu bisa nggak jawab, nggak bisa jawab bagaimana? Harus bisa jawab lah. Kafir itu apa? Orang yang menutup, orang yang meremehkan, orang yang menganggap keberadaan Allah itu ada tapi nggak ada, sama itu. Allah itu ada tapi dianggap nggak ada, itu kan jelek. Antum sajalah, antum. Ada sekarang dianggap nggak ada. Tenang aja di sini. Kamu masuk, assalamualaikum nih. Terus kami anggap nggak ada. Jengkel lah ente. Jengkel kan? Bagaimana kalau Allah digitukan sama orang? Allah itu maha agung tapi tidak diagungkan. Allah itu maha ada, maha besar tapi dikecilkan. Allah itu ada, tanda-tanda keberadaannya ada, sekalipun nggak nampak. Sesuatu yang nggak nampak itu bisa dikatakan nggak ada. Sesuatu Allah nampak sama ente? Enggak, berarti nggak ada. Ya kan? Bagaimana jawabnya? Nggak nampak kok bisa ada? Bagaimana jawabannya? Allah nampak? Nggak nampak? Berarti nggak ada lah. Boleh dibilang gitu? Bagaimana jawabannya? Allah itu ada, coba untuk buktikan Allah ada. Gimana caranya? Gak bisa. Allah itu ada tapi bilang nggak ada. Boleh? Jawabannya apa? Tidak semua yang tidak nampak, tidak semua yang nggak nampak itu nggak ada. Akalmu nggak nampak berarti nggak ada akal kamu, gitu kan lah. Nyawamu nggak nampak berarti kamu nggak bernyawa. Ya? Apalagi angin nggak nampak berarti angin nggak ada. Enggak, angin itu ada tapi nggak nampak, tapi rasanya ada. Ada itulah membilang sama orang Kristen bilang kayak gitu, dia menyembah yang nggak ada. Bagaimana ini Tuhanmu? Tuhan kamu mengaku bertuhan tapi nggak ada. Jawabannya gampang itu, tidak semua yang nggak nampak samamu itu nggak ada. Otakmu, katamu ada, akalmu ada, kamu berakal, kamu berotak, tapi nggak nampak. Nyawamu kamu bernyawa, bukan mati kamu. Tapi nggak nampak nyawamu, berarti kamu nggak punya nyawa. Mayat kamu, bangkai ya. Bisa gitu kan juga jadinya. Bangkai kamu ya. Mana nyawamu? Kok nggak nampak? Ya, begitulah. Gampang mematahkan dalil-dalil ateis. Ateis itu kan percaya kepada sesuatu yang nampak nyata aja, sama yang nggak nyata nggak percaya, nggak ada aja. Dia kafiri. Padahal siapa-siapa yang menutup, wa may yakfur, siapa saja yang menutup keberadaan Allah, menutup malaikat-malaikat itu ada, dibilang nggak ada, nggak nampak, menghilangkan eksistensi kitabullah, kitab-kitab Allah dan rasul-rasul Allah yang dikirim, yang diutus dahulu, dan kiamat yang pasti ada, nggak ada keraguan, ya nggak ada keraguan datangnya kiamat itu pasti, nggak ada ragu lagi. Kalau kamu tutup keberadaan kiamat itu datang, nggak akan terjadi kiamat, nah berarti kamu faqad dhalla dhalalan ba'id, sungguh kamu, maka sungguh
Siapa yang seperti itu menutup keberadaan Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, sungguh dia itu telah sesat dengan sebuah sesat yang nyata. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang beriman, summa kafaru, summa amanu, summa kafaru. Oh begitu ya. Jadi murtad ini ada ya, banyak. Dari dulu sudah ada nih, 14 abad yang lalu. Orang beriman kemudian kafir, kemudian beriman kemudian kafir, kemudian ditambah kekafirannya. Kalau sudah 2 kali kafirnya, beriman pertama, kafir sudah itu. Kemudian masuk Islam lagi, mualaf lagi, kemudian kafir pula lagi. Kalau sudah kafir lagi ke yang kedua kali, Allah tambah kekafirannya bertambah-tambah. Sehingga Allah tidak berkenan lagi karena dia main-main seperti itu beragamanya. Allah tidak ingin lagi mengampuni mereka dan tidak mau menunjuki mereka ke jalan yang selamat, sabil Islam. Basyiril munafikin, orang yang seperti ini adalah munafik. Sebenarnya kafir aja dia. Mungkin karena ada sesuatu kepentingan dia beriman, ingin selamat hartanya, nyawanya, keluarganya. Beriman dia pura-pura, aslinya kafir loh. Orang yang kayak gini, kafir ini, diberikan kabar gembira bahwa dia akan mendapat azab yang pedih. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Antum kelopak mata yang antum tengok kan? Ya. Kelopak mata apa yang dapat? Ya. Besok-besoknya enggak gitu lagi. Marah Allah nanti sama ente ya. Barak